Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi kami dari kelompok ini akan mempresentasikan tentang Control for Information Security. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ignacio Ningrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Fahri Maja dengan NPM Akhir 89. Perkenalkan, nama saya Saada Tibaroni, NPM Akhir 100. Perkenalkan, nama saya Zidan Argansa dengan NPM Akhir 026. Perkenalkan, nama saya Meiza Laura Cahyani dengan NPM Akhir 104. Baik, yang pertama yaitu introduction. Nah, jadi manajemen itu menginginkan jumlah bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi organisasi itu sendiri dapat diandalkan. Nah, manajemen juga menginginkan jaminan tentang keandalan penyediaan layanan cloud yang menjadi mitranya. Nah, terakhir, manajemen menginginkan jaminan bahwa organisasi mematuhi serangkaian persyaratan regulasi dan industri yang terus bertambah, termasuk Sarbanes-Oxley atau SOX. Nah, layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait IT menjadi 5 prinsip, yaitu yang pertama yaitu keamanan, atau akses, baik fisik maupun logis, ke sistem dalam datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk pengguna yang sah. Nah, yang kedua yaitu kerahasiaan. Nah, informasi organisasi yang sensitif, misalnya rencana pemasaran, perdagangan rahasia, dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Nah, yang ketiga yaitu privacy, mana informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, atau mitra bisnis dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Nah, yang keempat yaitu integritas pemrosesan data. Nah, diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dapat dengan otorisasi yang tepat. Nah, yang terakhir yaitu ketersediaan. Nah, sistem dan informasi tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Protecting Information Resource atau melindungi sumber informasi. Jadi, pelindung sumber informasi ada tiga yaitu physical security, access control, keamanan fisik, control access, proses user access control, dan IT solution anti malware controls. Next. Nah, yang pertama ada physical security, control access atau keamanan fisik kontrol akses. Sangat penting untuk mengendalikan akses fisik ke sumber informasi. Penyerang yang terampil hanya memerlukan beberapa menit akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Misalnya, penyerang dengan akses fisik langsung tanpa pengawasan dan dapat memasang perangkat pencatatan penekanan tombol yang menangkap kredensial autentikasi pengguna, sehingga memungkinkan penyerang untuk selanjutnya memperoleh akses tidak sah ke dalam sistem menyamar sebagai pengguna yang sah. Kontrol akses fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Bagi akses selanjutnya, laptop, ponsel, dan tabel memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan fisik karena seringkali menyimpan informasi sensitif dan mudah hilang atau dicuri. Idealnya, karyawan tidak boleh menyimpan informasi sensitif apapun di laptop atau perangkat pribadi lainnya. Perangkat lainnya,
informasi tersebut harus dienkripsi sehingga jika perangkat tersebut hilang atau dicuri, informasi tersebut tidak dapat diakses. Untuk mengatasi ancaman pencurian laptop, karyawan harus dilatih untuk selalu mengunci laptop mereka ke objek yang tidak dapat dipindahkan. Hal ini diperlukan bahkan saat berada di kantor, karena ada kasus di mana pencuri yang menyamar sebagai petugas kebersihan telah mencuri laptop dan peralatan lainnya selama jam kerja. Penting juga untuk membatasi akses fisik ke printer jaringan karena printer tersebut sering menyimpan gambar dokumen di hard drive-nya. Ada beberapa kasus di mana pencuri hard drive di printer tersebut sehingga memperoleh akses ke informasi yang sensitif. Terakhir, cara yang sangat menjanjikan untuk mencapai pertahanan berlapis adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol akses fisik dan jarak jauh. Selanjutnya, yang kedua ada proses kontrol akses pengguna. Nah, penting untuk dipahami bahwa pihak luar bukanlah hanya satu-satunya sumber ancaman. Seorang karyawan mungkin menjadi tidak puas karena sejumlah alasan, misalnya tidak dipromosikan dan ingin membalas dendam, atau mungkin rentan terhadap korupsi karena kesulitan keuangan, atau mungkin diperas untuk memberikan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan serangkaian kontrol yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dan penggunaan dan akses yang tidak sah oleh karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, praktik manajemen COBIT 2019 DSS 05.04 menekankan perlunya kontrol untuk mengelola identitas pengguna dan akses logis sehingga bahwa kemungkinan untuk mengidentifikasi secara unik setiap orang yang mengakses sistem informasi organisasi dan melacak tindakan yang mereka lakukan. Nah, kontrol autentikasi penerapan DSS 05.04 melibatkan pengguna dua jenis kontrol akses pengguna yang terkait tetapi berbeda. Yang pertama ada kontrol autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas yang orang atau perangkat yang mencoba mengakses sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Dan yang kedua ada kontrol otorisasi, yaitu proses pembatasan akses pengguna yang diautentikasi ke bagian tertentu dari sistem dan pembatasan tindakan apa yang diizinkan untuk mereka lakukan, seperti yang dijelaskan pada praktek manajemen COBIT 2019 DSS 0603. Tujuannya adalah untuk menyusun hak dan keistimewaan karyawan secara individual dengan cara menetapkan dan mempertahankan pemisahan tugas yang memadai. Next. Selanjutnya ada solusi IT kontrol anti malware, yaitu malware adalah misalnya virus, perangkat lunak, pencatatan, penekanan tombol, dan lain-lain merupakan ancaman besar. Malware ini dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Oleh karena itu, COBIT 2019 bagian DSS 05.01 mencantumkan perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif. Khususnya merekomendasikan hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewaspadaan terhadap perangkat lunak yang berbahaya. Kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada semua perangkat. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti-malware. Selanjutnya, yang keempat, tinjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Kemudian yang kelima, penyaringan lalu lintas masuk untuk memblokir sumber potensial malware. Dan yang terakhir, melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Next. Cek. Selanjutnya kita akan bahas 3 fundamental dasar keamanan informasi. Yang pertama itu, keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Nah, di dalam fundamental yang pertama ini ada 4 siklus keamanan,
Yang langkah pertama itu siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Di langkah kedua itu ada siklus hidup keamanan, itu melibatkan pengembangan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawannya, sehingga manajemen senior itu harus berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan karena mereka tuh harus memutuskan sanksi yang bersedia mereka berikan atas ketidakpatuhan. Yang langkah ketiga itu siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan perangkat teknologi tertentu, sehingga manajemen senior harus mengesahkan investasi sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang teridentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Dan yang langkah terakhir atau langkah yang keempat itu siklus hidup keamanan memerlukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Boleh di next. Fundamental yang kedua adalah manusia adalah faktor yang penting. Jadi untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi, manajemen itu harus menciptakan sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Nah, untuk menciptakan budaya sadar keamanan ini, di mana karyawan itu harus mematuhi kebijakan organisasi, manajemen puncaknya itu tidak hanya harus mengomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memimpin dengan memberikan contoh kepada karyawannya. Nah, oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mendukung pendidikan profesional berkelanjutan bagi spesialis keamanan mereka. Boleh di next lagi. Fundamental kedua adalah model keamanan informasi berbasis waktu. Nah, sasaran model keamanan informasi berbasis waktu ini adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol, pencegahan, deteksi, dan korektif guna melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi itu dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Nah, model keamanan informasi berbasis waktu ini dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. P itu lebih besar dari D plus R, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. Dan D itu adalah waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada R, itu waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan tersebut. Selanjutnya boleh dipersilakan rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini pembahasan IT Solutions Network Access Control. Banyak organisasi menyediakan akses jarak jauh ke sistem informasi mereka melalui internet, jaringan internal atau modem, serta akses nirkabel. Nah, pembahasan ini akan mencakup metode untuk memenuhi praktik manajemen COVID 2019 yang berfokus pada keamanan jaringan organisasi dan koneksi ke jaringan tersebut. Di sini perimeter defense, routers, firewalls, and intrusion prevention system. Pada gambar 11.6 ini menunjukkan hubungan antara sistem informasi organisasi dan internet. Dihubungkan oleh router perbatasan, di balik router terdapat firewall utama yang mengendalikan komunikasi antara sistem internal dan jaringan lain. Zona demilitarisasi atau DMZ memungkinkan akses terkendali dari internet ke sumber daya tertentu. Router dan firewall berfungsi sebagai filter yang mengatur informasi yang diizinkan masuk dan keluar. Nah, untuk memahaminya perlu mengetahui cara pengiriman informasi di internet. Untuk gambar 11.7 ini menunjukkan bahwa saat mengirim berkas ke orang lain atau printer, berkas biasanya dipecah menjadi bagian kecil yang dikirim secara terpisah dan disusun kembali setelah pengiriman. Next. Selanjutnya, yaitu controlling access by filtering packet
yaitu kontrol akses yang dilakukan dengan memfilter paket melalui router dan firewall. Router perbatasan menghubungkan jaringan internal organisasi ke penyedia layanan internet, sementara router utama dan firewall menggunakan daftar kontrol akses atau ACL untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil pada paket yang masuk. Boleh di next. Yaitu selanjutnya using defense in depth to restrict network access atau menggunakan defense in depth untuk membatasi akses jaringan. Nah, pendekatan defense in depth ini membatasi akses jaringan dengan menggunakan perangkat penyaringan perimeter, router perbatasan menyaring paket berbahaya. Firewall utama melakukan pemeriksaan mendalam dan firewall tambahan melindungi server tertentu. IPS memantau lalu lintas untuk pola yang mencurigakan. Firewall internal juga membatasi akses antar departemen, meningkatkan keamanan dan kontrol internal. Selanjutnya, securing wireless access atau menjamin akses nirkabel. Akses nirkabel ini menawarkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan resiko serangan dan memperluas area yang perlu dilindungi, seperti kasus di mana penyusup memperoleh akses tidak sah ke jaringan perusahaan dari laptop di mobil yang diparkir di luar gedung. Nah, selain itu, prosedur berikut perlu diikuti untuk mengamankannya dengan benar. Untuk akses nirkabel, yang pertama, aktifkan fitur keamanan yang tersedia. Yang kedua, autentikasi perangkat yang mengakses jaringan nirkabel sebelum memberikan alamat IP. Yang ketiga, konfigurasikan perangkat nirkabel yang diotorisasi untuk beroperasi hanya dalam mode infrastruktur, hanya menghubungkan ke access point. Yang keempat, menggunakan SSID yang tidak informatif untuk alamat titik akses. Dan yang kelima, kurangi kekuatan siaran titik akses nirkabel. Dan yang keenam, enkripsikan semua lalu lintas nirkabel. Next. Dan selanjutnya, solusi TI, kontrol penguatan perangkat lunak dan perangkat firewall dan IPS melindungi perimeter jaringan, tetapi organisasi perlu memperkuat keamanan dengan kontrol tambahan pada titik akhir seperti stasiun kerja, server, dan printer. Praktik manajemen COVID 2019 menjelaskan pengelolaan keamanan titik akhir dengan fokus pada konfigurasi titik akhir, manajemen akun pengguna, dan desain perangkat lunak. Dan terakhir, solusi TI enkripsi. Di sini enkripsi bertindak sebagai pertahanan terakhir terhadap akses tidak sah ke informasi sensitif. Nah, penting untuk melindungi kerahasiaan data organisasi dan privasi informasi pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang selanjutnya yaitu ada detecting attacks. Nah, dalam detecting attacks ini terdapat beberapa kontrol detektif. Nah, yang pertama yaitu ada analisis log. Nah, log yang perlu dianalisis secara berkala untuk mendeteksi masalah secara tepat waktu. Nah, ini tidak mudah karena log dapat bertambah besar dengan cepat. Nah, masalahnya itu terdapat banyak perangkat yang menghasilkan log dengan format khusus sehingga sulit untuk menghubungkan dan meringkas log dari perangkat yang berbeda. Nah, analisis log ini yaitu merupakan proses memeriksa catatan untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Nah, alat perangkat lunak seperti sistem manajemen informasi dan peristiwa keamanan atau CIM berupaya mengatasi masalah ini dengan mengubah format log khusus vendor menjadi representasi umum dan menghasilkan laporan yang menghubungkan dan meringkas informasi dari berbagai sumber. Nah, contoh dari sistem log ini terdapat pada gambar 11.9 ini. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada
Intrusion Detection System, yaitu sistem deteksi intrusi. Nah, dalam sistem ini terdiri dari serangkaian sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda percobaan atau keberhasilan intrusi. Nah, seperti IPS jaringan, IDS ini berfungsi dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Nah, selain itu, IDS ini juga dapat dipasang pada perangkat tertentu untuk memantau upaya tidak sah untuk mengubah konfigurasi perangkat tersebut. Nah, perbedaan antara IDS dan IPS itu yaitu kalau IDS itu hanya menghasilkan peringatan ketika mendeteksi pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Nah, kemudian terserah pada manusia yang bertanggung jawab untuk memantau IDS untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Nah, kalau IPS itu tidak hanya mengeluarkan peringatan, tetapi juga secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk menghentikan serangan yang dicurigainya. Lalu yang selanjutnya itu ada honeypot. Nah, honeypot ini merupakan alat pertanian penting yang banyak digunakan oleh organisasi. Nah, honeypot ini adalah sistem yang tampak seperti bagian sah dari jaringan internal organisasi, tetapi sebenarnya hanyalah sistem umpan. Nah, karena merupakan sistem umpan, nah upaya untuk mengakses honeypot ini memberikan peringatan dini bahwa seseorang, baik karyawan maupun orang luar, sedang mencari informasi rahasia. Nah, tim informasi keamanan ini kemudian dapat memantau upaya intrusi dan melakukan intervensi bila perlu. Lalu selanjutnya yaitu ada continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan. Nah, pemantauan ini merupakan counter detektif penting yang dapat mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Nah, akuntan juga dapat memberikan nilai dengan memanfaatkan pembahasan COVID 2019 yang ada di bab 10 tentang kemungkinan metrik untuk mengevaluasi keamanan informasi guna membantu manajemen merancang laporan efektif yang menyoroti area yang paling membutuhkan perhatian. Selanjutnya yaitu ada responding to attack. Ya, dalam responding to attack ini terdapat dua pengendalian yang sangat penting ya. Yang pertama yaitu Computer Incident Response Team atau GERT. Nah, dalam GERT ini yaitu merupakan komponen utama untuk dapat menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Lalu GERT ini harus mencakup tidak hanya special teknik saja, tetapi juga manajemen operasi senior karena beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Nah, dalam GERT ini harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 tahap. Dan yang pertama yaitu ada recognition that a problem exists atau pengenalan adanya masalah. Nah, biasanya ini terjadi pada IPS ataupun IDS. Memberikan sinyal peringatan, tetapi bisa juga merupakan hasil analisis log oleh administrasi sistem. Lalu yang kedua yaitu ada containment of the problem, yaitu mengendalikan masalah. Nah, setelah adanya intrusi terdeteksi, tindakan tersebut perlu cepat dilakukan karena untuk menghentikan dan menahan kerusakan tersebut. Lalu yang ketiga ada recovery atau pemulihan.
Nah, kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut harus diperbaiki. Hal ini dapat melibatkan penghapusan malware dan pemulihan data dari cadangan serta menginstal ulang program yang rusak. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu follow up. Nah, setelah pemulihan berlangsung, CIRT ini harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden itu terjadi. Nah, langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan untuk mengubah kebijakan dan prosedur keamanan yang ada guna meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya itu ada Chief Information Security Officer atau CISO. Nah, dalam CISO ini harus memahami lingkungan teknologi dan bekerja dengan kepala informasi CIO. Lalu oleh karena itu, CISO ini harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko yang dilakukan secara berkala dan audit keamanan dilakukan secara berkala. Nah, CISO juga perlu bekerja sama erat dengan orang yang bertanggung jawab atas keamanan fisik karena akses fisik itu tidak sah dan dapat memungkinkan penyusup melewati kontrol akses logis yang paling rumit. Nah, selanjutnya yaitu monitor dan revise security solution. Nah, di mana terdapat dua. Yang pertama yaitu penetration testing atau pengujian penetrasi. Nah, jadi proses pengendalian COVID 2019 MIE 01 dan MIE 02 menyatakan perlunya pengujian berkala terhadap efektivitas proses bisnis dan pengendalian internal, termasuk prosedur keamanan. Nah, pengujian penetrasi menyediakan cara yang ketat untuk menguji efektivitas keamanan informasi organisasi. Nah, uji penetrasi adalah upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal atau firma konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Nah, tim-tim ini mencoba segala cara yang mungkin untuk membahayakan sistem perusahaan karena ada banyak vektor serangan potensial. Nah, uji penetrasi hampir selalu berhasil. Jadi, nilainya tidak terlalu dalam menunjukkan bahwa suatu sistem dapat dibobol, tetapi dapat mengidentifikasi di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk menambah waktu dan upaya yang diperlukan untuk membahayakan sistem. Nah, uji penetrasi juga menyediakan data tentang efektivitas kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menanggapi serangan secara tepat dan tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Nah, kontrol perubahan dan manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Nah, kontrol perubahan yang baik seringkali menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang harus diperbaiki. Nah, perusahaan dengan manajemen perubahan dan proses kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu Security Implication of Virtualization, Cloud Computing, and the Internet of Things, atau implikasi keamanan virtualisasi cloud, komputasi, dan hal-hal internet. Jadi, virtualisasi dan komputasi awan mengubah risiko beberapa ancaman keamanan informasi, misalnya akses fisik tanpa pengawasan dalam lingkungan virtualisasi tidak hanya mengekspos satu perangkat, tetapi juga seluruh jaringan virtualisasi terhadap risiko pencurian atau kerusakan dan penyusupan. Demikian pula, penyusupan sistem penyedia awan dapat memberikan akses tidak sah ke beberapa sistem. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.